acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Buya Syamsuddin Harmain. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua RT 73 beserta Ibu RT, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya beliau ini dapat hadir pada hari ini. Karena Pak RT ini jadwal di hari mesti di Bandung hari ini. Ngecek kuaya di sana, mulai karena ada pengajian di ulang beliau rekan bisnisnya Haris jadi Ustaz Haris jadi batal karena ada acara pengajian. Jadi artinya mereka mendahulukan agama Allah daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, seharusnya kita belum mengadakan pengajian pada hari ini, tetapi karena desakan dari kecamatan-kecamatan, ngapo katanya baru sekali lagi stop, itu kan, sehingga ya walaupun kita dalam keadaan tidak sehat, cuma kita bergoyor dan bermohon kepada Allah supaya kita selalu dalam lindungan dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya melihat bahwa hari ini bahwa di ruangan ini ada suatu keceriaan, ada suatu cahaya yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena kita ini salah satu termasuk penghuni surga. Inilah yang dikatakan oleh Allah Raudatul Jannah. Yang disebut dengan Raudatul Jannah itu adalah majelis ilmi. Bukannya majelis-majelis yang gawe cuma ngumpat uang, lumpur, ngomong uang. Aku sejak begini ibu-ibu ya, tanya orang rumah. Orang rumah tak boleh keluar rumah. Boleh ngobrol dengan tetangga secukupnya. Kalau memang ada penting ngobrol dan kembali. Tidak usah ngobrol. Mendatangkan dosa. Akhirnya aku juga dilarang kenyang, rupanya aku dilarangnya keluar cemburu rupanya. Jadi dia tuh ngapo jaku dan orang rumah, ngapo kau tak percaya dengan suami sesoleh ini? Bukan masalah tak percaya, justru ustaz sekarang hanya banyak lebihnya dua. Ujar aku ini bukan ustaz, yo ulama lebih parah lagi. Nah, jadi ibu-ibu, alhamdulillah. Nah ini beliau ini termasuk YouTuber ya. YouTuber Kota Palembang. Ya, Jadi kita masuk YouTuber di channel dia lagi. Oh iya. Masuk YouTube kita nih. Amin. Dan sudah aku siapkan ini
Ini calon YouTuber nak dirosak ke biar karena di Pulau Kemago sana nak dimandi kan. Jebuk ya. Baru jadi lah. Kita dapat bercanda lah. Jangan pecah tegang Nah, jadi ibu sekalian dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang pintar di dunia ini? Orang yang pintar di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat kematian. Bukan kita mengingat ke laki kita, mengingat ke anak kita. Anak kita itu sama dengan kita ini, Bu ya. Kita kadang salah cara mendidik anak. Makanya kalau membangun rumah, sudah makan nak, tak perlu kau tanya. Dia sudah tunjuk duit, baca jajan dewek. Yang ditanya sudah sholat, aku belum. Itu yang benar. Itu namanya pandai menempatkan kasih sayang dengan anak. Kita ni kadang-kadang salah. Anak kaget sakit pun, boleh tak makan. Dia belajar, mandi lagi sibuk belajar. Tak usah ditanya. Yang kedua, di dalam hidup ini yang membuat kita jadi fitnah, itu anak-anak kita. Kalau anak kita tidak kita didik dari kecil dari sholat, memang sulit Bu. Sulit. Anak aku umur 5-6 tahun sudah sholat 5 waktu insya Allah. Umur 5-6 tahun sampai detik ini, karena anak-anak inilah kakek yang artinya membawa kita ke surga. Anak-anak inilah yang membawa kita neraka. Banyaklah duit kita tak katik guna. Banyaklah harta kita di muka bumi ini, kalau anak kita tidak sholat, tak katik guna. Untuk apa? Bangunan ini dibangun dari tegas. Makanya bangunan Pak RT insya Allah. Karena jamaah kita tambah banyak, mungkin kalau ada rezeki nak kubangun di depan itu sampai ke ujung. Supaya muat jamaahnya sekali datang 100. Amin. Kalau macam ini kan bertumpuk. Untung deh kita ni siap-siap galau. Lantak pakai baju kuning tambah coronanya lagi. Baju hitam tambah coronanya lagi. Nah, jadi anak-anak kita inilah yang bakal nak jenang hidup kita. Didiklah anak-anak kita umur 5 tahun dia sholat 5 waktu. Tidak akan nyusah ke kita. Tapi kalau yakinlah kamu tidak akan jadi. Jadi pertama sholat 5 waktu untuk anak-anak kita. Yang kedua jangan kita makan kedai yang haram. Karena kita makan kedai anak yang haram dan anak-anak kita, duit haram itu dimakan oleh anak-anak kita, itu jadi darah beku. Jadi darah beku di otak akibatnya anak buyat. Mana ada budak yang duit haram yang pintar? Ceklah. Sepintar-pintar nyusahkan kehidupan kita. Lemahlah kita berduit, anak tidak narkoba sembahyang ngaji. Apa lemahlah kita salah anak sholat? Atau kalau kita lemah anak sholat? Semuanya itu untuk kebarengan. Tak kata di dalam Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah manusia itu nak susah. Manusia itu nak sabar itu tak kata. Tak kata di situ. Jalan Allah ke bumi ini kata Allah untuk mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah. Jangan kita ngumpul duit haram. Jangan kita ngumpul duit yang tidak diridhoi oleh Allah. Lebih baik kita berduit asal duit halal daripada duit haram tapi dikit. Bingung ya, apakah dia kadang-kadang pegawai, dia pegawai tapi anak narkoba. Kenapa? Bukan masalah cara mendidiknya, karena anak tadi dimakan duit haram. Kalau dimakan ke duit haram, jelaskan ada benar. Bini wae dimakan duit haram, terus kepala dia ngelawan pagi sore siang malam. Lagi dia duit haram ngoceh terus pagi sore siang malam. Aduh kawan cerita bini ngoceh terus lagi, iya ngoceh terus pagi siang malam. Kalau kau capek tahan kerjaku, karena kata Rasulullah
Bini yang banyak ngoceh itu banyaklah baiknya daripada tak baiknya. Coba kau hitung. Dia sedanglah itu budak dari pagi, dari kamar ke dapur, dari dapur ke ruang tengah, dari ruang tengah keluar ke dalam lagi. Hitunglah ni. Kita paling pamannya pegawai 2 kilo perjalanan. Dia tak mau pergi mana, keliling putus-putus itu berapa kilo. Jangan kita dah hitung, banyaklah baiknya kata Rasulullah. Nah cuma kalau kau tak tahan lagi dengan bini model mak itu, 2 hari palak kau pusing makan ke pel tedok je. Beli pel tedok pengaji 3 hari, sama dia masih juga lagi. Nah inilah ibu-ibu. Artinya kita kumpul di sini tujuannya cuma mencari ridha Allah. Kita mencari ridha Allah dengan tak erti. Tak erti lah, cak sebelah badan itu lihat. Coba tak goyang di depannya itu menyebarkan agama Allah melalui YouTuber. Beliau siapa namanya? Pokoknya dia lah, bukan dia. Walaupun tak tahu namanya. Cik On, Cik On. Nah, Cik On, Cik On. di situ mana kat Cik On ni ni. Cik On ni, Cik On. Ini tu dia tahu kagaknya. Yang kelima mana kita antara satu dengan yang lain. Ketika kita berjalan bersama-sama dipertanyakan oleh Allah, ya Allah, mana kawan aku siang tadi? Ya Allah, Nurmil itu senang dia datang di majlis taklim, ya Allah. Kenapa dia masuk neraka, ya Allah? Tolong angkat, ya Allah. Udah, dengan aku ikut majlis taklim di kesaksiannya. Tolong malaikat angkat dia itu masuk ke dalam surga. Rupanya malaikat salah masuk. Kapan dicek lagi, protes malaikat. Kenapa rombongan yang sana itu, rombongan yang bakal masuk neraka itu masuk ke dalam surga? Punya malaikat tidak, dia itu cuma survei dari surga. Cuma dia masuk ke neraka itu. Ya sudah kalau model lain. Karena tujuan kita ini mencari ridha Allah. Makanya kita di usia pucuk 50 tahun banyak-banyak kita berzikir. Yang pertama kalau kita ada masalah mutlak kita zikir istighfar 1000 kali, langsung dijawab oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Meli itu berapa kali di tumbuk mobil. Dia istighfar juga kan. Akhirnya ditembung nyamuk sekarang. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 1000 kali. Nah, apalagi cairnya pensiun yang bagus ini ya. Ini yang dulu beliau. Jadi baca istighfar bagaimana? Urusan dunia dah sudah yuk, tinggal gelap. Anaklah kawin galau. Kami istighfar. Astagfirullahaladzim. 1000 kali kalau kita ada masalah. Ya, laki kita ngilang 3 hari 3000 kan. Kalau dia 4 hari 4000. Tapi kalau dia sebulan dia kelar. Berdoa dengan Allah ya Allah. Anak kita nakal, baca istighfar. Baca. Istighfar itu mohon ampunan kepada Allah. Dengan ampunan kepada Allah tadi kancang diri Allah. Jadi kita lakukan setiap mengapa kita ibu kadang-kadang Tuhan itu yang dikawinkan oleh Allah. Apa kata ulama? Tidak itu kita Rasulullah waktu hasan. Disebabkan karena apa? Karena kita mengaku bahwa kita cinta dengan Rasul, tapi kita tidak melaksanakan sunnahnya. Minum kita sering dengan tangan kiri, sunnah makan kita tidak mengucapkan dengan bismillah. Salah tak itu? Mana doa kita nak kabul?
Pembimbingan ta'aruf tadi habis putus mengingat apa penyebabnya kadang-kadang doa kita tak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, penyebab doa kita tak dikabulkan oleh Allah dikarenakan masih banyak dosa dan kesalahan. Terutama kita dalam bunyi laki lagi mandi memberes satu gitu. Dia buka negara Petino. Laki kadang-kadang tak teliti. Belanja 200 ribu menjadi 50 ribu, Pak Dek jual gini. Aku tahu. Jadi salah satu. Kapan ditanya, kenapa kau kadang-kadang tidak baca? Dan ini tidak. Kapan mati nak lemah. Yang paling aku tidak. Aku tak pernah melawan. Tidak kau tangan, tidak kau kacang lagi. Semua. Nah inilah salah satu penyebab doa-doa. Padahal doa-doa itu gampang. Kita berharap kita selalu dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah berbeda dengan orang yang dikasihi oleh Allah. Manusia di muka bumi ini dikasihi oleh Allah semuanya. Dia nak agama Buddha, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Dan siapa orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang melaksanakan itu. Diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, dikeluarkan. Kemudian berbuat baik dengan sesama. Nah inilah orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah. Nah kalau kita sudah dicintai oleh Allah, mana lagi kita dicintai oleh Allah? Kita banyak beribadah kepada Allah. Yang berdoa ini, suka-suka kalau berdoa ya Allah, berdoa ya Allah kenal sendiri. Tak baca berdoa itu. Berdoa itu ada aturannya, ada adabnya. Yang pertama kita harus puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadilah. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji-pujian wajib. Yang kedua, supaya doa kita tidak tergantung antara bumi dan langit, baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita masuk berdoa, ya Allah, dengan segala keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah. Berilah jalan keluar dalam hidupku ya Allah. Tetapkanlah iman di dalam hatiku ya Allah. Nah itu cara kita berdoa kepada Allah. Apa yang nak kita doakan, bersyukur kepada Allah, puji-pujian, baca selawat dulu, maunyil. Baca tak selawat, bukan berdoa. Aku tak pernah berdoa maunyil. Doa di hadapan Allah, semakin Allah akan sayang kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu cinta kepadaku, kata Allah, maka aku akan cinta kepadamu. Kita dengan Allah sembahyang tidak. Jika kamu menjauh dariku 1 meter, aku akan menjauh darimu 3 meter. Jika kamu mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan lebih dekat kepada kamu, kata Allah. Wahai Muhammad, jika ada umatmu yang bertanya tentang aku adalah orang yang paling dekat, lebih dekat dari bulan kalian. Jadi kita ini majlis taklim ini beribu-ribu malaikat yang di sini. Nyata kita yang hadir di sini. Catatnya CFP, catatnya MP,
Ipon. Gimana? Cuma dicatat juga. Ipon ini bawa nasi pindang. Ini Ipon ini nasi pindang, rombongan 10 uang. Pandai jaga bagi ini 10 uang, Bu. 12, nah. Jauh, ini namanya pasukan fisabilillah. Tunjuk minum duit tak usah. Ini dia kebayang yang baju hitam ini. Pasukan penegak agama Allah. Dari pelajar setengah 5. Itu baru 5 itu. Jadi ketua pengajian majlis taklim di Kecamatan Pelaju ini mendigerakkannya di bagian di segitinya baik separuh datang ke sini. Main. Nah, ya ada tempatnya. Jadi memang ini kita coba dulu. Kaget kita Wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu ya. Tadi dikatakan kalau duit haram itu untuk anak-anak bisa membekukan. Ini yang ditanyakan bagaimana cara menetralkan agar duit haram itu tidak berpengaruh kepada anak itu. Maksud itu biar dia menambah bagus itu Bu ya. Sedangkan ibu bapak sudah berusaha mendoakan anak itu, misalnya ini contohnya Bu ya. Tapi kata Bu ya tadi ngomong, kalau anak sudah yang makan duit haram itu akan mengalir dari yang beku. Itu mungkin dikatakan nanti bisa bandel, contohnya atau apalah gitu Bu ya. Nah maksud saya itu bagaimana caranya agar kita bisa mengubah anak itu biar darah beku tadi mengalir ke darahnya itu tidak lagi beku tapi membaguskannya itu bagaimana caranya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjur ya, sudah terlanjur kita lakukan. Dia tuh istilahnya seperti ini. Duit haram itu tidak dia langsung membeku, tapi proses. Semakin banyak yang kita jual duit haram, maka semakin banyak dia menjadi darah beku. Tapi kalau umpama kita artinya ada dalam batasan waktu, gancang-gancang kita bertaubat kepada Allah. Itu lantai cairnya. Sama dengan taubat itu sama dengan kita nganjuk minum susu untuk netralkan anunya, kan obat racun. Ya. Ini taubat. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Halalkan segala yang haram ya Allah. Nah, duit-duit kita tadi ngajin-ngajin sedekah. Ya, ngajin-ngajin lah bersedekah. Ada hal apa ngajin sedekah, dikit bersedekah, banyak bersedekah. Itu yang pertama. Ini aku nyimpang dulu dikit. Ada uang yang sudah diponis oleh dokter bahwa usia kau ini 6 bulan lagi mati, pas 40 kau meninggal karena jantung ini. Dah, apa yang dilakukannya? Dia bersedekah di jalan Allah. Ya Allah, jika memang ini suatu ketetapan yang datang darimu ya Allah, dengan usiaku 40 aku harus meninggal, aku ikhlas dan ridho kepadamu ya Allah. Dia terus ibadah. Tetapi jika memang ini ada jalan untuk memanjangkan umurku ya Allah, maka panjangkan umurku ya Allah 100 tahun lebih umurnya. Jadi artinya itu, ini penyu tahu, ini ada rukun iman itu kan kita percaya qada dan qadar. Qada dan qadar itu ketetapan dan ketentuan Allah. Ketetapan dan ketentuan Allah itu bisa kita rubah dengan salah satu jalan bersedekah. Tapi ingat, balak tak pacak kita hindari. Contoh, kita bermotor. Bermotor ini kita dalam perjalanan harus nemui balak kita. Harus kita nemui balak. Tapi karena kita rajin sedekah tadi, seharusnya motor ini pecah ban hancur. Ini cuma kempet ban. Di depan kurang ban pula. Aneh tak cerita ini tak kan? Nah, artinya takdir itu tetap ada tapi dimudahkan oleh Allah. Nah, contoh aku ini aku menyentuhkan aku baik.
Pernah we di Tegal Pinang nak nikah kong baju putih pakai Vespa dulu Pak. 6 tahun yang lalu. Sekarang masih mengetol. Mogok di Tegal. Mana di pergi kanan sawah, di kiri sawah. Tahu dia lokasi Tegal. Ya Allah, ini mana ya nak ngawin kan ini. 2 menit kemudian si Aris tukang bengkel lewat. Ustaz, ngapa Ustaz? Mogok, jangan ditanya lagi gitu. Dibenarinya, 2 menit selesai. Mana lah? Tukang bengkel yang datang. Nah artinya barang itu tetap, tapi dimudahkan oleh Allah. Takdir itu bisa dirubah. Ada seorang ulama, wali, uji malaikat, wahai hamba Allah, ngapa ujinya kau masih ngerja ke sholat, masih kau mengabdi kepada Allah, sedangkan di Lauhul Mahfuz di catatannya kau adalah ahli neraka. Biarlah kalau memang aku ahli neraka, yang penting aku cuma mampu menjalankan kewajiban aku baik. Allah perintahkan aku sholat, aku kerjakan sholat. Rupanya itu catatan lama. Siapa nama? Punaan mamam yang sudah. Leni ya. Malah 20 tahun. Malaikat tadi ngomong, apa dijawab oleh ini tadi, yang dijawab oleh para wali tadi, dialah aku akan tetap beribadah kepada Allah. Tahu-tahu datang lagi malaikat, di dalam catatan kau telah dihapus oleh Allah sebagai ahli neraka, tapi kau termasuk dalam ahli surga. Berubahlah. Tapi itu. Nah sekarang untuk merubah anak, cepat-cepat bertaubat, rajin bersedekah, tebus. Itu cara. Setelah itu jangan lagi. Jangan. Kalau dibuat lagi marah bagi Allah. Kalau ini ngolah tuh cari. Ya itu siapa lagi? Saya dan wakil majelis Al-Hidayah mau tanya. Begini Bu ya, kalau dia haram itu kan termasuk juga dengan riba. Nah, orang itu sudah tahu bahwa dia itu haram, tapi masih minjem dengan orang yang suka minjemin duit itu. Hukumnya apa bagi orang yang minjem uang riba itu lah? Terima kasih sekian dan terima kasih. Di dunia ini jangan nian kamu laku ke nganak ke duit, minjem duit anak beranak. Kenapa? Sudah banyak buktinya. Uang yang gawe nganak ke duit, memang duitnya naik cepat. Siapa yang bertanggung jawab kalau dia melaksanakan itu ibu-ibu, lakinya yang sehat, ibu-ibunya yang berengkong. Hidup segan mah tidak mau yang di dalam air lagi ngaji baik. Nah jadi kalau kita sudah tahu macam itu, jangan dilakukan. Itu pahala itu dia. Meja-meja udah riba macam itu dah usah. Ya biar anak. Kalau terpaksa jangan juga. Jangan kalau sudah tahu. Di rumah kita tidak ada kerasuan. Alam kebuyan kita. Jangan. Lebih baik kita jual ke barang di rumah daripada ngutang duit anak-anak pula punya utang. Diganti oleh Allah. Anak kita nak sekolah. Alhamdulillah. Anak kita nak sekolah, kita nak minjem duit anak-anak utang. Jual kebaikan songketkan. Kalau tak kasih minjem songket dengan tetangga. Jadi tidak usah. Tipang juga tak boleh. Tak usah. Yang model macam itu kecuali kalau di bank konvensional, jadi bank yang memang artinya dia akan bunganya.
Yo, dia nak kasih bunganya, tapi dalam catatan dia ada bagi hasil. Yo, tapi kalau nak minjem duit untuk yang penting, apalagi tidak penting, tidak usah lah. Kalau yang sudah, ya banyak-banyak bertaubat bagi si Tina tadi. Sudah kelihatan dia taubat kamu. Setelah 2 minggu lagi kita dengan jamaah yang berbeda. Ya, lagi 2 minggu lagi. Tapi kalau siapa nak sikap-sikap sini boleh. Lanjut. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Buya Samsudin Harmain. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.